Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Dian Chandra Fatihah. Baik, kali ini kita akan membahas KSK Administrasi Kantor Modul 1 Bab 6. Tentang apa? Ya, tentang surat dinas. Baik, apa itu surat dinas? Mungkin kita semua sudah sering mendengar, sudah familiar di telinga kita mendengar istilah atau kata surat dinas, ya. Jadi surat dinas ini adalah surat yang dibuat yang dalam kaitannya dengan urusan kedinasan atau administrasi dalam suatu organisasi, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Ada beberapa ciri dalam surat dinas, ya. Yang pertama, kita bisa lihat menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Lalu yang kedua, menggunakan nomor surat. Jadi ada nomor surat, ya, biasanya itu di bagian atas sebelah kanan, lalu ada lampiran dan juga ada perihal. Baik. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang sifatnya baku. Ya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku atau ragam resmi. Jadi, tidak diperbolehkan kita menggunakan bahasa gaul ketika kita membuat surat dinas. Yang kelima, menggunakan cap atau stempel, ya, milik instansi di mana kita bekerja atau kantor pembuat surat. Yang keenam, menggunakan format surat tertentu yang biasanya digunakan di dalam kantor di mana kita bekerja. Dan yang ketujuh, di bawah nama terang, ya, biasanya ada letaknya di sebelah bawah bagian kanan surat, itu ada penanda tangan, ya, umumnya dicantumkan juga NIP-nya atau nomor induk pegawai, sedangkan untuk nama ditulis dengan huruf besar tanpa menggunakan tanda kurung. Ada berbagai macam surat dinas. Yang pertama, kita bisa lihat surat perintah. Surat perintah adalah surat yang dibuat untuk memberikan perintah secara tertulis kepada pihak tertentu. Lalu, jenis surat perintah ini tergolong surat resmi dan biasanya dipakai oleh instansi maupun lembaga pemerintah dan juga swasta. Surat perintah dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi untuk melakukan sesuatu yang tercantum dalam isi surat tersebut. Contoh surat perintah kalian bisa lihat di sini. Yang kedua adalah surat tugas. Surat tugas ini ditujukan kepada bawahan, ya, dari atasan atau pimpinan, agar bawahan tersebut melaksanakan tugas tertentu. Surat tugas sifatnya singkat tapi jelas. Umumnya, surat tugas dipandang perlu agar pengemban tugas memperoleh pengesahan formal untuk tugas yang harus dilaksanakan. Kita bisa lihat di sini contoh surat tugas. Macam surat dinas yang ketiga adalah surat instruksi. Apa itu surat instruksi? Surat instruksi adalah sebuah instruksi tertulis yang berasal dari pimpinan kepada bawahan sebagai penerima perintah atau arahan. Meski terkadang isinya memuat perintah, namun surat tersebut berbeda dengan surat perintah. Perbedaannya terletak pada banyaknya atau jumlah
penerima, dan jenis perintah yang diberikan. Surat perintah umumnya hanya dikhususkan untuk sebuah perintah khusus dan hanya diberikan kepada satu orang dalam satu surat. Sedangkan surat instruksi bisa dibuat untuk banyak orang. Ini adalah contoh dari surat instruksi. Yang keempat adalah surat pengantar. Surat pengantar yaitu surat yang dibuat untuk mengantarkan sesuatu barang ataupun orang dengan maksud agar yang menerima mengetahui maksud dan juga tujuan sesuatu yang diterimanya. Kita bisa lihat ini adalah contoh surat pengantar. Yang kelima adalah surat kuasa. Surat kuasa ini dibuat untuk memberikan kekuasaan terhadap seseorang yang dapat dipercaya supaya bertindak mewakili orang yang memberi kuasa. Kita bisa lihat ini adalah contoh surat kuasa. Yang keenam adalah nota dan memorandum. Memo atau nota adalah surat yang sederhana untuk internal organisasi. Demi efisiensi, kadang-kadang penulisan nota atau memo ini adalah pada kertas dengan ukuran setengah, ya, atau kita bisa menggunakan kertas yang sudah tidak terpakai, yang belakangnya masih kosong, ya. Bahkan ada juga yang menggunakan kertas daur ulang dengan cara dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Ini contoh nota atau memorandum. Dan ini adalah contoh memo. Ya. Yang ketujuh, surat edaran dan pengumuman. Surat edaran dan pengumuman adalah surat yang ditujukan kepada banyak orang. Perbedaan di antara keduanya adalah pada media dan tempat pihak yang hendak diberi berita. Baik, ini adalah contoh surat edaran. Yang ke-8 adalah surat pernyataan, yaitu surat yang berisi pernyataan dari seseorang bahwa apa yang tertulis di dalam surat tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita bisa lihat ini adalah contoh surat pernyataan. Yang ke-9, surat undangan. Tentu kita semua sudah tidak asing, ya, atau mungkin semuanya sudah tahu apa itu surat undangan, ya, yaitu surat pemberitahuan yang sifatnya mengharap kedatangan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara di sebuah tempat dan pada waktu tertentu. Ini adalah contoh surat undangan. Yang ke-10 yaitu surat perjanjian. Apa itu surat perjanjian? Surat perjanjian adalah surat yang berisi suatu kesepakatan yang dilakukan bersama-sama yang mengikat antara pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. Ini adalah contoh surat perjanjian. Yang ke-11, surat keputusan. Apa itu surat keputusan? Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut. Ini adalah contoh surat keputusan. Dan berikutnya adalah berita acara. Apa itu berita acara? Berita acara adalah catatan yang memuat tentang
sesuatu kegiatan atau perkara. Kegiatannya dapat berupa serah terima barang, serah terima jabatan, atau serah terima pekerjaan, pemusnahan, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh berita acara. Baik, demikian pertemuan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.